Itu situs sebagai tanda bukti sejarah bahwa dulunya itu sebagai yang sudah menjadi batu, asal mulanya tanah. Di saat waktu Sang Kuryang disuruh membendung kali ini itu, mau bikin bendungan, dan saking marahnya sampai muka Sang Kuryangnya itu kelihatan merah gitu, dan batu ini ditendang di sini satu, yang sekarang yang tadinya tanah sekarang udah menjadi batu, dan satu lagi di daerah Lengkong sana, perbatasan antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Depan itu ada sebuah batu dan di tengah-tengahnya itu ada legok ya kalau kata orang Sunda mah, dan itu katanya juga peninggalan pada zaman Sang Kuryang. Ya. Bahwa Sang Kuryang ini ternyata pernah singgah, atau mungkin orang sini atau seperti apa, mungkin itu masih misteri. Ini batu yang dulu ditendang oleh Sang Kuryang. King marahnya, dan si perahunya itu ditendang juga, dan sekarang ada di Kota Lembang, Tangkuban Perahu. Nah, kenapa batu itu ditunggu, Pak? Apakah batu itu mempunyai harta karunkah atau peninggalan yang berharga yang tadi sempat disebutkan dirahasiakan tempat ini begitu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di sini saya sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan. Di belakang saya ini ada Sungai Cijulang namanya. Dan di sini saya akan melihat sebuah situs budaya atau peninggalan ya pada zaman Sang Kuryang. Di sini saya akan bertemu dengan narasumber dan beliau akan menjelaskan situs budaya tersebut. Nah, peninggalannya apa? Itu adalah sebuah tanah yang berubah menjadi batu, yang konon kabarnya itu adalah sebuah tanah yang ditendang oleh Sang Kuryang sehingga menjadi peninggalan seperti sekarang ini. Ingat kan teman-teman, waktu dulu ada cerita atau dongeng Sang Kuryang menendang perahu dan jatuh di Bandung. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana lokasi perahunya itu ditendang. Nah, di sini ternyata di perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan. Nah, ingin jelas bagaimana ceritanya, tonton saja video saya sampai selesai dan kita akan menggali cerita atau dongeng yang sesungguhnya tentang Sang Kuryang tersebut. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton video Kang Nazar, tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya kepada Allah yang Maha Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin tabiahnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga jaga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman saya YouTuber yang alhamdulillah dengan selamat atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah datang ke tempat saya untuk mengungkapkan sejarah yang tersembunyi. Dan sebelumnya saya mohon pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya ayuhal arwahil muqaddas. Bismillahirrahmanirrahim. Seja pamit ke luluhur sakawayana, khususon ke Sri Ratu Kuncung Putih, khususon ke Prabu Sungging Sang Adisaka, khususon ke Eyang Prabu Dewa Warman sareng Kangjeng Ibu Larasati, khususon ke Karatuan Galuh yaitu Sri Ratu Kandiawati Resi Kandiawan Preti Kendayun. Juga tak lupa saya mohon pamit kepada Mahaprabu Purbasora yang ada di Banjar Pataruman, dan kepada Prabu Sanjaya di Banjar Pataruman. Juga saya tidak lupa kepada Sang Mandi Minyak, juga Pandita Ajar Sukarsi Gunung Padang,
Sang Hyang Cipta Permanadi Kusuma dan Resi Batara Sempak Wajah Kabataraan Galunggung. Tidak lupa kepada karuhun-karuhun Sunda Galuh Kawali Eyang Prabu Niskala Wastu Kencana, juga kepada karuhun-karuhun atau leluhur Pajajaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Raden Pamahrasa Eyang Jaya Dewata Prabu Siliwangi. Juga tak lupa kepada leluhur-leluhur Sunda yaitu Eyang Jagat Raya Daratan Lautan Syekh Sapu Jagat. Juga tidak lupa kepada karuhun-karuhun atau leluhur-leluhur yang ada di sini, khususnya Buyut Patis, Buyut Peraya, Eyang Jagaraksa, Buyut Jangkung, Buyut Siong, Buyut Kocol, Eyang Sura di Jaya Diningrat atau Resi Empu Mahesura. Juga tak lupa saya mohon pamit kepada Eyang Yuda Farana, juga kepada Eyang Buntit, juga mohon pamit kepada penghulu goib yang ada di sini, yaitu Ibu Ratu Pandanwangi dan Ibu Ratu Dewi Ratnasari, juga kepada para waliullah khususnya, yaitu yang sudah menginjakan kakinya di sini, yaitu Kangjeng Sunan Gunung Jati Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Saya mohon pamit, mau mengungkap sejarah yang tenggelam, yang mungkin sejarah di sini berbeda dengan di tempat lainnya, karena setiap tempat mempunyai sejarah masing-masing. Begitulah yang saya mau paparkan nanti ke depannya, dan silakan. Oh iya. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa mulai ke intinya begitu. Iya. Kami penasaran Pak, bahwa sebelumnya ada informasi tentunya dari Bapak bahwa di sini itu ada peninggalan dari Sang Kuryang. Iya. Nah, peninggalan Sang Kuryangnya itu dalam bentuk apa dan bagaimana kisahnya? Saya dengar katanya ada tanah itu berubah jadi batu. Mohon penjelasannya Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejarah ini mungkin berbeda dengan sejarah yang ada di tempat lainnya. Karena saya punya keyakinan sejarah kampung saya sama sejarah kampung si A juga mungkin berbeda juga. Walaupun satu versi Sang Kuryang. Iya. Ya. Soalnya saya mau mengungkapkan sejarah yang ada di kampung saya sendiri, yaitu di kampung Cicadas Ciamis, begitu ya. Mungkin di zaman dahulu, di saat purbakala, ada seorang sosok laki-laki yang tampan, yang punya kekasih, yang bernama Ibu Ratu Pandanwangi. Ya. Dan dia lama-kelamaan menjalin hubungan. Dan di saat lagi menjalin hubungan cinta, maaf ya, itu ya, ketemu sosok atau titik bahwa dia itu anaknya sendiri oleh Ibu Pandanwangi, begitu. Dan setelah dia akui bahwa dia itu anaknya sendiri, dia tidak mau untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Tapi si pemuda yang dinamakan Raden Sang Kuryang itu memaksa untuk mau mengawininya. Berhubung Ibu Ratu Pandanwangi yang sudah tahu bahwa dia itu anaknya, maka dia mengajukan suatu persyaratan, yaitu untuk dibikinkan suatu bendungan dan perahu, yaitu di daerah sini, dan bukti situsnya ada, yaitu tumpukan tanah yang sekarang sudah menjadi batu, ya, yang sudah menjadi batu karena entah kena kutukan, entah apa, udah berabad-abad ribu tahun lamanya, sekarang sudah menjadi batu. Dan di tempat inilah dia memikul tanah itu, yaitu yang dinamakan sawah nanggung, yaitu kalau dalam bahasa Sunda memikul itu nanggung, yaitu memikul tanah. Dan saking marahnya karena di saat dia lagi memikul tanah, tiba-tiba ada tanda atau waktu matahari mulai terbit. Dan dia marah, sampai-sampai saking dia marahnya kelihatan wajah
Raden Sangkuriang itu merah, sehingga tanah yang dia tendang juga ikut menjadi merah. Dengan itu dinamakan batu berembenget. Tanah itu sampai sekarang dinamakan batu berembenget. Dan yang satunya lagi yaitu ada di sebelah lengkong sebelah sana, sebelah timur. Batu berembengetnya itu. Jadi kesimpulannya yang namanya batu berembenget itu salah satu situs bukti adanya sejarah yang dirahasiakan, yang belum terungkap di daerah sini. Begitu. Iya. Mohon maaf Bapak, tanah yang tadi dipikul itu ada di Sungai Cijulang dan di Lengkong. Ya, Itu ditendang atau jatuh atau bagaimana Pak? ditendang. Ditendang. Ditendang dan yang kecil-kecilnya banyak berceceran. Ada yang bekas dengkulnya ada itu yang kelihatan. Itu ya, kelihatan kayak bekas dengkul orang, dengkul manusia gitu. Iya. Kelihatan banget. Iya. Ditendang itu saking marahnya, dan si perahunya itu ditendang juga. Dan sekarang ada di Kota Lembang, Tangkuban Perahu. Itulah Berarti jumlah barang yang ditendang oleh Sangkuriang itu ada tiga begitu. macam ya. Nah. 2 tumpukan tanah, 1 perahu. Satu perahu yang belum jadi itu kurang Iya. lebih ya. Itu Nah. sejarah di sini, Pak. Iya. Untuk yang batu yang ada di sini itu Pak, berarti kan usianya itu sudah lama banget gitu ya, mungkin ratusan entah ribuan tahun. Ya, mungkin Pak? lebih ribuan tahun lebih. Ribuan tahun mungkin lebih. Nah, di batu itu ada penunggunya enggak, karena usianya sangat lama sekali. Nah, itu penunggunya itu bagaimana Pak? Ada. Bisa ceritakan? Saya tadi sama saudara saya berinteraksi. Ada penunggunya, sosok jin bertanduk dan mukanya merah. Mungkin jin merah itu juga. Jin merah. Ada penunggunya. Nah, Di sana ada. berarti bisa dikatakan jin bertanduk dan berwarna merah mungkin Iya, gitu ya. Iya. Nah, jin merah. kenapa batu itu ditunggu Pak? Apakah batu itu mempunyai harta karunkah atau peninggalan yang berharga yang tadi sempat disebutkan dirahasiakan tempat ini begitu Pak? Bukan berarti batu itu ada harta karunnya. Cuman penunggu batu itu yang tadinya bekas bangsa jin yang ditaklukkan oleh Sangkuriang untuk ikut membangun bendungan. Oh iya. Jadi yang suruhan Sangkuriang untuk ikut membangun bendungan itu. Jadi jin taklukan. Jadi dia itu benar-benar mengabdi sampai jadi penunggu sampai sekarang. Gitu. Iya, berarti kalau dari sejarah memang Sangkuriang ini sosok yang sakti, bahkan menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi untuk membuat perahu dalam satu malam. Dan salah satu jinnya itu adalah yang menunggu batu atau tanah merah. Ya. Nah, ini saya penasaran nih Pak, ini kan ada di Kabupaten Ciamis dan kalau ke pantai mungkin jaraknya berjam-jam. Ya, jauh. Kenapa Dayang Sumbi meminta perahu sedangkan di wilayah sini itu tidak ada lautan Pak? Bukan di lautan, dia itu mau bikin sagara bendungan. Oh. Jadi di sebelah timur dia mau bikin bendungan. Mungkin Iya. kalau seandainya terjadi sampai ke sini ini udah jadi lautan. Oh. Kalau sampai terjadi dia menikah sama ibunya, waktu itu dia itu menyamar bukan sebagai Dayang Sumbi. Jadi Ibu Ratu Pandanwangi. Nah, tetapi aslinya itu Ibu Ratu Dayang Sumbi. Iya. Itu nama aslinya. Cuman dia itu lagi menyamar biar enggak ketahuan. Oh. Jadi sebagai Ibu Ratu Pandanwangi. Iya. Tadi nama sagaranya apa Pak? Jadi nama sagaranya itu ya apa namanya itu? Tadi disebutkan ya. Saya lupa lagi saya. Itu tapi sekarang ada sagaranya Pak. Sagaranya ini kan nggak jadi. Oh nggak jadi, baru dibangun. direncanakan aja. Oh iya, baru direncanakan aja. Gitu. Jadi kalau nggak salah daerah Kuningan ada desa yang namanya Segara ya. Ada. Sagara Hyang. Apakah mungkin itu ada kaitannya dengan sejarah dengan Sangkuriang? Kok Bukan. bisa dinamakan dengan Sagara Hyang? Bukan. Bukan. Itu mah menyambungnya ke apa namanya itu Sarga Hyang itu ada yang di Kuningan, ada yang juga di Talaga ya, kalau nggak salah. Itu nyambungnya ke Talaga Manggung. Talaga Manggung. Berarti kan kalau gitu Pak, yang tadi Bapak sebutkan bahwa Sangkuriang itu nendang perahunya kan dari sini. Iya.
sampai tiba di Lembang, Jawa Barat. Iya, Berarti kan jauh. Jauh. Tapi pada dasarnya waktu kejadian tragedi dulu itu di sini berarti ya Pak? iya. Bagaimana? Jadi setiap daerah mungkin Beda-beda. berbeda-beda sejarah. Ada yang bilang di sana, ada yang bilang di situ, sama orang sini bilangnya di sini. Seperti saya, soalnya saya ini dapat petunjuk bukan hanya dari orang-orang tua dulu, tapi alhamdulillah saya melalui ilham, melalui tafakur, karena saya ingin sekali tahu gitu sejarah. Nah, mungkin saya dan rekan-rekan juga mungkin teman-teman biasanya kan kalau penonton semua pengen sesuatu yang agak lebih dan mungkin agak gila gitu ya. Ya, Ya biar pembuktian bisakah misalkan Abah memanggil sosok penunggu. Misal dimasukkan ke Abah atau ke si AA biar nanti misalkan komunikasinya bener gak itu. Jadi kita maksudnya nanyanya secara penunggu yang ada di situ gitu. Menguak. Biasanya kan penonton suka gitu, coba dong biasanya nggak di komentar, yang inbox juga sering yang nanyain kira-kira gimana gitu. insya Allah, mudah-mudahan ada izin Allah. Ya, karena apapun yang saya lakukan tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, saya tidak bisa apa-apa. Iya. Jangankan saya berbicara, mengedip pun ya, tanpa izin dan kehendak Allah saya tidak bisa mengedip, apalagi berbicara. Dan mudah-mudahan ada izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada izin dari gaib yang ada di sini. Begitu. Mudah-mudahan lancar. Iya. Soalnya sejarah ini panjang, masih panjang. Setelah berabad-abad lamanya dari Sang Kuryang, entah kedepannya berapa puluh abad ya, berapa ratus abad gitu. Di sini itu ada yang bernama Ibu Ratu Dewi, siapa namanya? Larasati. Ya. Di sini itu dari Cirebon. Dan ada sosok Jawara, orang sini asli, tapi itu disembunyikan namanya. Tidak akan saya ungkapkan siapa namanya, dan mengalahkan Jawara pendatang. Dan dia bertarung di sebelah sana, di dekat bendungan sana bertarung, dan alhamdulillah si Jawara orang sini asli itu memenangkan pertarungan yang begitu sengit, yaitu di daerah Cadas Malang sana. Ada Cadas Malang, sehingga nama daerah sini dinamakan Cihangit. Cihangit kenapa? Karena pertarungan yang sengit, maka dinamakanlah daerah sini daerah Cihangit oleh orang Jawara yang tidak mau disebutkan namanya. Dan Cadas Malang itu dijadikan simbol sebagai nama dusun, yaitu dusun Cicadas. Begitu. Ada kaitannya sama nama kampung ya. Ya. Gimana kalau untuk medomisasi, istirahat dulu atau misalnya gimana? Break dulu atau gimana? Break dulu sebentar. Oh, ya mungkin izin dulu gitu ya. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi awalnya kita mau melaksanakan medomisasi ya, memanggil sosok penunggu yang ada di sini, biar tadinya informasinya biar jelas dari dunia kita sama dunia gaib. Dan ternyata setelah ini ya, tadi komunikasi dulu, kita izin dulu ke yang punya kawasan, beliau katanya tidak bisa. Bukan beliaunya, tapi penunggunya tidak bisa masuk, jadi belum dinetralisir. Mungkin untuk penjelasannya bisa Abah terangkan. Ya, insya Allah. Jadi begini ya, setelah saya interaksi sama gaibnya, dia itu benar-benar tidak mau dan menolak untuk masuk ke dalam tubuh saudara saya ini, dan benar-benar tidak mau menerangkan apa yang sebenarnya. Nggak tahu, ada yang dirahasiakan, nggak tahu apa itu, saya kurang ngerti. Cuman intinya dia itu tidak mau untuk dijadikan mediumisasi narasumber gitu. Mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan oleh sang penunggu di batu itu. Begitulah mungkin kesimpulannya. Nah, Pak, tadi kan kita waktu mau ke sini, Iya. teman saya tuh Pak dihadang ular sebesar tangan, ada nggak?
Ada mungkin. Nah, sebesar tangan. Panjangnya Itu kalau ada, nggak salah 1,5 meter tadi. itu ada kaitannya nggak dengan tempat ini? Ya, itu benar-benar ada kaitannya banget. Kaitannya seolah larangan, Oh, seolah larangan melarang untuk mengungkapkan data sejarah yang sebenar-benarnya. Itu. Soalnya banyak sejarah yang menerangkan di suatu tempat. Jadi jangan sampai 100% berbeda. Gitu. Jangan sampai 100% berbeda, takut nantinya disalahkan. Begitu. Itu sebagai larangan lah. berarti itu udah pertanda bahwa kita jangan mengungkap tempat ini ya. Iya, Tapi kalau misal kita pengen tahu situs atau bekas dengkul sama tendangan Sangkuriang, boleh Pak? boleh kalau lihat boleh. Ada di sebelah sana. Gimana teman-teman, kita lanjut lokasi atau gimana? Boleh lanjut lokasi. Iya, Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Pak, ini kan kita udah berjalan cukup jauh ya. Iya. Itu Memang. situsnya itu di sebelah mana tuh Pak? Oh, situsnya itu situs sebagai tanda bukti sejarah bahwa dulunya ya, nggak tahu zaman tahun berapa, abad keberapa, itu sebagai yang sudah menjadi batu, asal mulanya tanah. Di saat waktu Sangkuriang disuruh membendung kali ini, mau bikin sagara lah, gitu, mau bikin bendungan, dan saking marahnya sampai muka Sangkuriangnya itu kelihatan merah gitu, dan batu ini ditendang di sini satu, yang tadinya tanah sekarang udah menjadi batu, dan satu lagi di daerah Lengkong sana gitu. Nah Pak, itu yang kelihatan kan itu batu, bukan tanah Pak. Ya mungkin ini nggak tahu kutukan, nggak tahu gimana, saking lamanya masih di zaman purba kala lah mungkin ya, batu ini tanah ini sekarang menjadi batu. Cuman sejarah dari orang tua dulu menyatakan bahwa ini tadinya adalah peninggalan situs dari Sangkuriang di saat kesiangan gitu. Berarti itu batunya ya. Iya, Sekarang jadi betul. Batu. Iya, Tanah berarti. tanah tadinya gitu. Bisa di-zoom teman-teman. Dan kalau dilihat dari posisinya ini kayak perbatasan berarti apa ya? Perbatasan antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Oh. Hanya ini ada Kali Cijolang aja yang membatasinya gitu. Oh, berarti di tengah-tengah Iya. kali ya. Iya. Nah, yang membuat saya tanda tanya, ini kan berarti lokasi tersebut berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Ciamis. Iya, Nah, berarti siapa tadi? Sangkuriang. Sangkuriang dan ibunya tersebut berarti orang sini aslinya. Jadi itu masih dirahasiakan. Kalau yang aslinya itu masih dirahasiakan. Cuman orang-orang tua dulu menurut sejarah begitu di saat mau bikin bendungan atau ini ya sagara ya, yang lagi dipikul di sana di sawah nanggung ya, namanya sawah nanggung kalau bahasa Sunda, dipikul itu kan ditanggung ya, ditanggung, jadi ini dinamakan sawah nanggung. Saking marahnya karena dia kesiangan, tanah yang dipikul itu, yang ditanggung itu dilempar ke sini satu, dilempar ke sana satu, ke sebelah timur daerah Lengkong. Iya, yang di Lengkong dekat Batu Hurip. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Atau kalau yang di Lengkong itu bentuknya seperti Enggak sama, manusia. agak besar, enggak sama aja. Kayak tumpukan tanah seperti ini. Cuman udah menjadi batu gitu. Ya udah, mungkin dirasa kita udah cukup, dan penjelasan Bapak di awal juga benar-benar jelas. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan bagi kita semua, yang terutama yang belum tahu, Iya. bahwa Sangkuriang ini ternyata pernah singgah, atau mungkin orang sini atau seperti apa, mungkin itu masih misteri. Yang jelas ini masih daerah Jawa Barat, tepatnya di Kuningan dan Ciamis. Ciamis seperti itu. Yang meliputi daerah Tatar Sunda adalah kekuasaan atau wilayah dari Sangkuriang dan Dayang Sumbi, Oh, iya. semuanya itu. Berarti batu ini bisa disebut juga dengan bendungan ya Pak ya? Iya. Iya gitu. Ya udah, mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin ya Dan Rabbal alamin. bisa Sama-sama. menambah wawasan bagi kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.